Kita masih bersama dalam Bincang iNews. Saya masih bersama dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur, ada Kabid Pembinaan SMP, kemudian ada Ibu Bainita Yuliana juga, salah satu guru di SMP 5 ya, SMP 5 Selong, dan juga bersama Bang Zurhan, Field Officer Power Tiyop Lombok Area. Saya ke Pak Mustiaji, Pak Kabid tadi ya menuntaskan yang tadi pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk bisa menekan kasus kekerasan seksual, kemudian juga termasuk pernikahan anak dan lain sebagainya? Kami dari Dinas berupaya melakukan kerjasama koordinasi dengan unit PPA terutama di bawah pengendalian dari Dinas DP 3 AKB. Jadi selaku leading sektor ini, kemudian juga dengan aparat-aparat juga terus melakukan sosialisasi, baik itu terhadap pembulian yang tadi, kekerasan terutama pernikahan anak. Karena bahayanya memang sekarang di tingkat remaja ini banyak bahaya terhadap proses-proses reproduksi yang terjadi sama anak-anak kita. Jadi ketika dia menikah misalnya di usia remaja seperti ini, takutnya nanti secara ekonomi pertama finansial terjadi perceraian, itu yang banyak terjadi. Kemudian pertanggungjawaban terhadap anak dan yang lain-lain. Kemudian alat-alat reproduksi yang seharusnya dia nanti bisa bisa dia siap untuk melaksanakan ketika dia kehamilan, masa kehamilannya juga di situ. Itu ketika dia terjadi di usia-usia dini ini sangat berbahaya, riskan. Belum siap juga ya. Oke. Baik. Jadi sosialisasi yang perlu digencarkan ya, juga. Sosialisasi, edukasi itu yang sangat terpenting, terutama dengan adanya pendampingan juga dari unit-unit OPD yang terkait, dengan pihak lingkungan masyarakat juga di situ, dengan orang tua dan yang lain-lain. Oke, baik, termasuk dengan orang tua ya. Bang Zurhan, kalau berbicara mengenai pendampingan orang tua nih, orang tua kadang banyak yang masih malu-malu juga begitu untuk memperkenalkan pendidikan reproduksi ataupun seksual ini terhadap anak, karena mereka beranggapan nanti kalau diperkenalkan lebih muda pada saat usia anak, jadi mereka akan semakin cepat tahu dan ada kemungkinan untuk mencoba hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana menanggapi hal tersebut, Bang Zurhan? Ya, memang mau tidak mau harus kita akui ketika berbicara pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, kepada orang tua masih dianggap tabu lah untuk bicara yang itu, karena memang orang-orang tua yang di zaman saya misalnya itu di zaman saya juga. di zaman saya itu belum terlalu terbuka lah untuk menyampaikan ini, apalagi informasi terkait dengan pendidikan reproduksi ini masih terlalu terlalu awam lah bagi orang tua dulu. Dalam arti tidak ada dampak negatifnya berarti ya memperkenalkan PKRS ini sedini mungkin? Kalau selama pembelajaran kita dari pengakuannya Bu Guru itu sejauh ini dampak negatifnya tidak ada. Bahkan dampak positifnya yang lebih banyak untuk itu. Nah, itu pembelajaran baik-baik seperti itu yang kita kita coba expose ke misalnya ke lebih luas lagi untuk melakukan juga pembelajaran yang sama. Dan di PKRS ini kan kita berharap ada 3 jalur yang bisa kita dorong untuk bisa lebih bagus lagi. Misalnya yang pertama itu kita dorong melalui ada regulasi misalnya. Kalau misalnya regulasinya sudah ada, otomatis nanti itu akan diikuti dengan misalnya yang ada di Kabupaten Lombok Timur dan di Kabupaten Lombok Tengah. Dan yang kedua itu kita melalui jalur pendidikan. Jadi kita berikan contoh baik bahwa gini loh pendidikan yang dilakukan. Setelah melalui pendidikan dilihat hasilnya, tidak menutup kemungkinan akan juga ditiru sama sekolah-sekolah yang lain. Dan yang ketiga itu kita coba melibatkan anak-anak ini, remaja-remaja ini untuk berbicara, karena jangan melihat perspektif remaja dari kacamata kita yang udah tua lah gitu. Lebih dulu remaja. Jadi jangan turun-temurun apa yang dilakukan orang tua kita dulu begitu maksudnya. Jadi remaja yang sekarang itu bisa jadi lebih pintar daripada yang
jangankan dari apa namanya, dari kamar dia bisa akses semuanya. Betul, lebih Jika- cepat iya. tahu segala hal begitu ya. Nah, itu juga yang harus kita minimalisir untuk memberikan informasi yang benar seperti ini. Ketika nanti anak-anak dari kamar dia search dan menemukan oh seperti ini, oh saya sudah dapat informasi seperti ini. Seperti gitu sih ya. Oke, baik. Kalau dari Bu Nita, di sekolahnya respon orang tua kayak gimana? Apakah pernah mungkin memberikan sosialisasi juga untuk orang tua? Karena bagaimanapun juga kan anak-anak tidak sepenuhnya di sekolah ya, Iya. setengah hari aja di sekolah. Gimana Bu? Ya, kami sebelum juga ada kemarin sama Kang Durhan juga sudah ada pertemuan untuk wali murid, orang tua kelas 7 itu, alhamdulillah mereka mendukung. Dan kalau ada permasalahan di anak-anak itu, kami langsung turun ke rumah untuk menjelaskan, memberitahu apa sih PKRS ini, kenapa kita melaksanakan kegiatan seperti ini. Saya jelaskan semuanya. Responnya orang tua positif aja? Alhamdulillah respon orang tua mendukung. Justru dia berkat adanya KRS ini anak-anak kita bisa menjaga diri dan bisa membatasi pertemanan teman-teman yang lain. Oke, membatasi pertemanan Iya. juga ya. Iya. Intinya adalah memberikan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dengan seksualitas ini adalah bagaimana bisa memberikan pemahaman dengan benar begitu Iya. ya. Itu yang Benar. menjadi kata kuncinya. Kuncinya, ya. Oke. Bu Nita, sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan kepada anak-anak, adik-adik kita yang di rumah mungkin untuk bisa lebih Ya. memahami PKRS ini? Silahkan. Ya, saya ingin sekali memberikan untuk anak-anak di rumah maupun di sekolah, tujuannya untuk PKRS ini supaya lebih belajar giat lagi, karena dalam PKRS ini sangat-sangat mendukung dalam produksi seksual, kekerasan sama bully, itu sangat-sangat bermanfaat lah bagi si anak-anak kita. Oke, baik. Ke Pak Kabid, seperti apa Pak harapannya ke depan mengenai PKRS ini, apa yang akan dilakukan juga oleh Dinas Pendidikan dan apa ingin disampaikan kepada para orang tua yang ada di rumah? Silakan. Baik, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Timur khususnya untuk siswa-siswa kita dan orang tua kita juga banyak-banyaklah mengedukasi terhadap pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas ini untuk memberikan pemahaman kepada mereka supaya mereka ini semuanya tidak melenceng dari harkat dan martabatnya dia. Nah, dengan adanya pemahaman ini, jadi hal-hal yang negatif itu bisa terhindarkan. Semoga orang tua juga semuanya, kita berharap adanya pengawasan, pendampingan kepada anak-anak kita, terutama di lingkungannya di masyarakat. Ke depan PKRS ini, Pak Kabid akan seperti apa? PKRS ini akan kami terus coba kawal untuk kami terus melakukan pengimbasan kepada sekolah-sekolah dengan cara memberikan himbauan, instruksi kepada sekolah-sekolah untuk terus memberikan edukasi terhadap pendidikan reproduksi kita, terutama kepada anak-anak didik kita. Oke, baik. Kita ke Bang Zurhan. Bang Zurhan, sebagai closing statement, apa harapan dari Rutgers Indonesia juga? Dan saya juga ingin tahu ke depannya Rutgers Indonesia akan berbuat apa lagi, akan kemana saja, begitu silahkan. Jadi harapannya kami sih dari Rutgers berharap pendidikan PKRS ini tidak cukup hanya di 2 kabupaten ini. Kita berharap bisa di kabupaten-kabupaten lain, misalnya di Pulau Lombok, Pulau NTB misalnya, NTB secara keseluruhan. Dan harapannya juga kami berharap ketika berbicara PKRS sudah bisa masuk di kurikulum secara nasional. Karena memang selama ini perjuangan PKRS ini masih belum tersistem dengan baik lah di sistem pendidikan nasional, misalnya masuk di dalam kurikulum. Kalau misalnya sudah masuk di dalam kurikulum, otomatis semua sekolah yang ada di Indonesia berani mengeluarkan kebijakan-kebijakan misalnya terkait dengan PKRS. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita sih berharap apa yang kami lakukan ini bisa menjadi pematik lah buat kita semua berbicara terkait dengan pendidikan kesehatan reproduksi. Jangan dikecilkan hanya berbicara bagaimana melakukan hubungan seksual antara suami dan istri, tapi bagaimana juga kita menghargai sesama kita, terus bagaimana kita menghargai pendapat orang, bagaimana kita juga menjalin pertemanan, seperti itu juga yang perlu ditumbuhkan. Dan yang ketiga, kami berharap Rutgers kalau misalnya
di sistem pemberdayaan itu sudah tidak ada lagi misalnya. Kalau misalnya kita tanya sekolah atau guru, siapa yang membuat seperti ini dengan kemampuan kami sendiri, bukan dengan adanya Rutgers dan sebagainya. Kalau Luar misalnya masih mengakui dengan adanya Rutgers, kita salah dengan pemberdayaan. Baik. Kita memberdayakan. Memberdayakan, baik. Berarti belum berhasil kan? Ya, belum berhasil seperti itulah Oke, baik. kira-kira. Terima kasih Pak Kabid, Bu Nita dan juga Bang kasih. Zurhan. Terima kasih sudah bersama Bincang Ayus kali ini. Semoga kita juga sebagai orang tua ya bisa memberikan pemahaman juga di rumah bagaimana bisa memberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan juga seksual ini. Saya Korea Hafizah, mewakili kurir bertugas, pamit undur diri. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.